Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad. Waja'alana fi dari da'wah wal irsyad. Salatu wassalam ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin qudwatina fid da'wah wal irsyad. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fid da'wah wal irsyad. Fafazu fid dunya wal ma'ad. Perdana Rekruta Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Al-Baligh yang kami muliakan, para hadirin wal hadirat al-mukarramun yang sempat hadir pada kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian kitab Al-Qaul Sadid di Ma'rifatul Khaliq karangan oleh Rekruta Haji Abdul Rahman Ambodali. Oleh karenanya kita berterima dengan hormat kepada Rekruta untuk melanjutkan kajian kita. Al-an fataqaddal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Rasulillah. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'al muhatan bil khairati wal anwari wal barakat. Waffiqna li solihil amali wal akhlaq bidirasat hadzal kitab. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwaril istiqamati ala ta'ati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyah bi judika wa karamika ya akramal akramin. Alhamdulillah, ya malam ini kita akan meneruskan kitab Al-Qaulus Shadiq fi Ma'rifatil Khaliq. Ya, kita sudah masuk kepada bahasan yang disebut lubul kitab, ya, isi ya kitab itu. Tidak salah ada 11 ya. 11 perkara yang terkait dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sampai kepada perkara yang ketiga ya. Pertama dulu kita sudah baca rasanya. Ya, ini Napoleon Paringarang. Dari mana asalnya mengingat Allah itu. Kemudian yang pertama sekali Puasenge Paringarang, ya, definisi pengertian apa yang dimaksud dengan
mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang ini yang ketiga, passing ke ruang matalue. Jadi yang regurupta matalai ya sepuluh di passing ke ruang. Ya, passing ke ruang itu artinya dekat. Ihda asyara i'tiqadan atau akidatan. Artinya tasingkeru eriatie. Tasingkeru. Ya, tasingkeru itu terikat kukuh. Ya. Itu aslinya passing ke ruang. Ya. Artinya keyakinan yang ketiga yang terkait dengan mengingat kepada Allah. Onrona parengarangi. Onrona. Ya. Onro itu artinya kedudukan. Tanya onrona. Kalau onrona ya tempat. Tapi baca ke onrona. Artinya kedudukan. Ya, fungsi. Ya, peranan. Ya, itu yang dimaksud kedudukan mengingat Allah itu. Jika dikaitkan dengan Allah. Ya, artinya ya sengi paringaran bagaimana kaitannya dengan Allah. Mengingat Allah itu. Ya. Jangan muncul satu keyakinan yang silap yang kita sudah ada tanyakan sebelum ini. Paringarannya boleh Allah Ta'ala, paringarannya boleh riatai. Jadi agak pasilengan ini puangnya si bawah atai, bukan begitu. Onrona, ya, kedudukan. Kedudukannya mengingat Allah itu di sisi Allah. Nanti akan dijelaskan. Kemudian kedudukannya mengingat Allah itu apabila dikaitkan dengan hamba, dengan makhluk, dengan makhluk. Itu namanya onrona. Jadi harus dipaham di sini dengan baik. Onrona parengarangnya boleh ribuangnya. Majepu parengarangnya sai pamase maraja. Ini onrona loh. Marengarangnya ripungallah Ta'ala itu. Nah, itu merupakan satu rahmat dari Allah. Pamase. Artinya dek nerule marengarang kita tidak bisa mengingat kecuali Allah tidak merahmati kita, memberikan kita untuk mengingat kepadanya. Tadi merahmati. Ya. Majepu parengarangnya sai pamase maharaja papi nyaman batoa boleh dibungala Ta'ala nalauriatanna. Ya, jadi itu merupakan rahmat, merupakan taufik, ya, merupakan hadiah, merupakan petunjuk. Nah, jadi tidak kita ini mengingat nareko napuelo ipungala Ta'ala. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Ya, kita sudah baca ayat dalam penjelasan sebelum ini bahwa kita tidak mungkin mengingat Allah melainkan Allah tidak mengizinkan. Itu mungkin bahasa yang lebih mudah dipahami.
Ya kok dak dek na puelo i dek na singkangnya ndak mungkin. Jadi tahu tak kalupa ya karena dek nari deren di Allah Ta'ala parengara. Nah itu yang artinya tidak mendapat rahmat. Ya. Jadi termasuk papi nyameng, ya, batoa boleh ripong Allah Ta'ala nalau riatai. Nasaba nata gatungi pamase dan nia papip nyameng de nakule ripasilin nerang dan nia ripapole itu sangadina engkapa paringerang. Ya. Jadi paringerang itulah yang menyebabkan kita tahu bahwa ini adalah merupakan ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gurutan merengi contoh ya, pada-padanna. Ya, ya seperti ya, nah, pada-padanna pakasiwiange dan nia jama-jama linoe kue topa puasenge anyam-nyamengeng pura tempat dingi ripasilen nerang pakasiwiange ripa pole jama-jama linoe ripena dingi anyam-nyamengenge sangadina engkapa paringerang. Jadi paringerang di Allah Ta'ala. Nah, jadi paringerang itulah yang menyadarkan kita akan ya segala perkara ini. Ya, ini harus sabana atau makada. Nah iya paringerange pamase ya pamase marajai papinya membatoa oleh Allah Ta'ala lauriatan. Nah, karena kita baru sadar akan kepentingan apa yang kita lakukan itu ketaatannya kepada Allah, melainkan engkau paringerang ripung Allah Ta'ala. Itu sebabnya areko maka singi paringerana tahu itu agak susah. Ya, sebab rasakan mana ngiro papinya mengangkai nak biara pungalah Ta'ala alena. Pugau parenta niniri papisangka manya mana na popoli yan sebab makasih paringarana pungalah Ta'ala. Ya, saya kira itu cukup ya untuk kita paham. Bukan hanya ibadah mah termasuk jama-jama lino apa imange dene rulet pinat dingi nyamoina dene rulet pakesingi wiro jama-jama atas dene makasipi paringarata ya ripungan Ta'ala. Pura tempat dingi ripasilin neren pakaswiange ripa pole jama-jama lino ripena dingi anyam-nyamangenge sangadina engkapa paringara. Jadi mat tentu ni paringarange pam masih maraja pole ripuang Allah Ta'ala. Itu kaidah mantik ya. Ya, jadi ada mukaddimah sugra, mukaddimah kubra, kemudian ada natijah. Aga natijahnya paringarange pamase pole ripuang Allah Ta'ala. Az-zikru ni'matun minallah. Ya, az-zikru ni'matun minallah. Ini narampe kung Allah Ta'ala. Fadhkuruni azkurkum. Ya. Pada mengeraka mati pun dibaca ya. Washkuruli wala takfurun. Ya, ia dasarnya.
anda guruta betuana ingaraka uingaratoko ya jadi sila sengeng yaro ingerangi pungalata dengan ratoki ya balkuruni asgoku dan syukuru kika aja naja muasakarka wala takfuruni ya syukuruki ka tanah syukuruki pamaseku lauriko siaga egana nah aja muasaka nah, jangan kamu menjadi kufur ya nikmat itu jadi kufur di sini maknanya kufur nikmat wala takfurun nama tentu parengaranna atai ripuanna de na pada parengaranna puangnya riatanna ya yaro parengarat taidi rifungala ta'ala ndak sama parengaranna puangnya ridi ndak sama bukan bermakna pada ya rega dena pada bukan lain ya parengarat taidi lain parengarana pungala ta'ala lain ya, sebab parengarat taidi pasompal lori pungala ta'ala karena akatangan lori pungala ta'ala terus pungala ta'ala marengaran ridi batana maka masih lori di nah, memberikan nikmat kepada kita jadi beda kan ya beda ini yang harus diyakini jadi nama tentu parengaranna atai ripuanna de na pada parengaranna puang ngiriatanna Majipu parengaranna atai ripuanna pasompai ritu ubudia na iya tosi parengaranna puang ngiriatanna pamasir itu ya sama yang saya kata tadi itu hasilnya pamasih karena pamasih artinya rahmat karena ingatan Allah itu kepada hambanya rahmat ingatan hamba kepada Allah itu ibadah ya itu ibadah dek nasompa tahu sangat dina kaparengaran ya dek narolongat te famasi boleh ripuanna sangat dina kaparengaran puangnya rialena nah ini semua apa namanya ya kata-kata untuk memberikan ya penerangan narima kuanna naro na parentangi risukuruki jadi mereka marengaraki ripungala ta'ala atau nengaratoki ripungala ta'ala sipatokna risukuruki nana pisangkangi riasakaren waskuruli wala takfur nama tentu pamasewe itu risukuruki tempat ding riasakaren jadi wajib ni risin kerua masa wajib risin kerua masa ini wajib syar'i bukan wajib akli ya wajib syar'i karena wajib ikan ngatai ya isin keruang kita yakini majepu parengarange bahwa mengingat Allah itu pamasi pole ripuang Allah Ta'ala lauriatai ya, itu kesimpulan nah, jadi setelah diurai dengan dasar ayat Al-Quran maka tersimpullah ya, apa yang dikatakan bahwa onrona parengarang ripuangnya pamase riatanna ya, pamase na puangnya lau riatanna papinyaman na puangnya lau riatanna ya,
diingat itu artinya tapi guru tapi nelora ini supaya itu menjadi keyakinan kita. Ya, keyakinan kita. Jadi kalau kita lihat-lihat ini, dek gak tahu maringarang, dia sempajang. Aku maringarang itu pasti mati dulu ipo gawi pasuan aku ngalatala. Ya. Mesti mati dulu ini niri sina papisang kana. Dan itu jadi ini terkait ya sama maringarang. Jangan kalau maringarangnya aku bawang otak monro. Ya, selama ini kita pahami seperti itu pada ko yang ngerangi tomotoata, yang ngerangi sahabata, yang ngerangi ponggawata. Artinya aki pikirannya ke kurun mondro lakukan. Ya, sila sengeng ro parengarangnya. Ya, si bawa aturu eri puangnya. Nah, sebab pamas itu nak kata pamas Oke, jadi dia ini gak tahu kada ya yang penting makasih pada ngeraku namo de wasampaja namo de wasake namo de wasumba namo de waga dia nama kasing ampe ku yang penting makasih pada ngeraku dia kagak pada ngeramakar biasanya makasih pada ngerana ya makasih ngatu nari puana makasih andini dari papisankan. Oke, ya saya kira sudah bisa dipahami itu. Pasing keruam mapa ya, karena kita mau habiskan ini buku supaya ada sedikit kita bisa simpulkan. Nah, baru kita pindah ke kitab yang pernah kita baca sebelum ini. Nah, kitab tafsir. Sebenarnya itu siaga senas, ada nama kesingero agaro konsentrasi pemikiran kita. Karena kita khusus parengarang. Biasanya parengarang ya, si bawa aturu at-ta'at. Nah, itu sebenarnya sila sengeng. Kapan kita mengingat Allah, mana maknanya kita mengikuti. Karena uzkuruli azkurulakum washkuruli wala takfur. Nah, jadi sila sengeng Asingkarua mapae onrona ya onrona parengarangnya riatanna jadi terbalik. Kalau tadi onrona parengarangnya kuangan lata. Kemudian sekarang ini yang keempat yang perlu kita yakini ialah yang perlu kita pegang kuat-kuat apa kedudukan mengingat Allah jika dikaitkan dengan hamba Allah. Ya. Majepu parengarangnya nareko engkan iriatai ia na puaseng ata atau ngetong. Jadi yang dimaksud al-abdul haq ata atau ngetong. Ia nari itu ata maringerangnya ripuan. Ata matu ripuan. Nah, itu biasanya ata atau ngetong. Al-abdul haq tongan-tongan. Namuka tau dee parengaranna sai totak kalupa. Na iya totak kalupae de nakule masom paripuana. Ya. Jadi nareko engkau makada dewe ngarangi na ikaw masumpah aja nih maga nih dia nasi dulu itu aku maka masumpah aja nih apa kau di sini na perintah mengatah lo betul lah perengaran itu perengaran mungkin awalnya karya anak cek de mungkin awalnya ada tujuan-tujuan lain tapi akhirnya nanti akan ke sana
akan mengarah kepada pamasina pungan Allah Ta'ala itu peringarannya. Iwirengi peringaran. Ini orang pawai nereko dari sudut pendidikannya. Nereko makutu-kutu nyawai pasa-pasa cete. Buat sedikit motivasi. Yang kalinya cara-cara agama yang boleh mendorong kita untuk taat patuh kepada ajaran agama ataupun perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama jepu pas sompai engker itu tandra akatangan. Karena reko masompa ni makasiwian ni yang masompa reko makasiwian itu tandra akatangan itu. Tandra akatangan. Nah iya memang sumpah tahu engkai parengaran. Sini kita harus ada cuma itu jalan semua. Biasanya kan daerah pasti dengan banyak kebun. Dia kan antaran orang ini sudah pengertiannya tuh tanamannya yang batu sekarang tanamannya semua batu. Sudah dibongkar semua, ditimbun perusahaan dengan batu. Jadi ia memang sumpah tahu engkai paringaranna. Aku dia gaga ya karena maka jakajam itu, maka cuek itu, ya. Dia gaga paringaranna di Tungala. Jadi paringarannya mi masompa. Tumbuhnya di sini tanamannya. Ini kesimpulan karena kita paringarannya mi makasiwian. Paringarannya mi masompa. Betul nanti masompa tahu ya. Kalimantan itu mengandung batu bara. Kan kenapa ada gangguan ini? Kan sama dengan di tomata itu macam itu kita tidak bisa ditutup ya. Itu kan ada, tidak selalu rusak jalan. Tutup dulu itu anunya kan. Tutup Dari sawit lagi. Barang semua itu di bawahnya itu. Cuma memang ya. Kan selalu rusak jalannya. Karena Oke. Jadi paringarannya mi masompa. Jadi yang puasang ata tongatongan. Jadi paringarangi mi pertuana ata maringarangi mi riasang ata tongatongan. Nareko dena maringarang dena turu telebuana. Ata bawa biasanya bukan hamba yang sebenarnya. Nah upana dei paringarangi ternyata ata bawa mia sena. Kedepan kita. Ata bawa mia sena. Taniana ataria masih. Sebab tidak ada lagi paringaran. Tidak ada lagi pamase. Paringarannya pamase poleri pongala ta'ala. Detona nasilai yang olok-olok. Artinya ya tahu orang itu kalau dia tidak taat patuh kepada Tuhannya karena dek nama ringaran ribuan sama dengan binatang. Ulaika kal an'am. Pada mi olok-olok. Malah dalam Al-Quran balhum adol lebih sesat lagi. Mereka rupa tahu dia nama ringaran ribuan. Jadi pada olok-olok. Inilah yang dimaksud di dalam ayat suci Al-Quran. Dan biasanya penceramah sering mengungkap ini. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha
walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Betuan nah, kita lihat betua bahasa ugi nah majepuri penoi ranaka jahannam ya ripenoi ranaka jahannam ranaka neraka ya, neraka dalam bahasa Indonesia kita bahasa Indonesia ranaka apa dioleh ranaka jahannam maseroega bangsa jing dan ya bangsa tahu tanya rupa jing dan ya rupa tahu ya pada punai manang ati nade napahangengi ya dek napahang katina naik dek gaga paringarana ri pungala ta'ala dan ya pada punai wimata nade nakitangengi dan nade napancaji ya kalibarakeng ya kana ita pangaja dan ya pada punai dauculi nade nareng kalingangi ya jadi punya hati dia tidak menggunakan untuk memahami punya mata tapi dia tidak melihat sebagai satu iktibar punya telinga maring kalinga leculina ya kade naring kalinga ngetinya ndak dijadikan sebagai iktibar ya agan yang kalinga ia narik kuero pada mui olok koloe ya sama dengan binatang anam ya pada olok koloe ya kepa maserupu sapiha na olok koloe ya jadi lebih sesat daripada binatang ia narekuero totak kalupa de parengarang naripuanna artinya de gaga parengaran naripuanna artinya de gaga parengaranna ripuanna saya kira itu jelas maksud daripada ayat suci Al-Quran. Jaji ripahangi poleri iaiwe ayat yang ayat tadi kazaran jahannam rima jepunna de naguna atie nareko de maria pahangang tidak dipakai untuk memahami kebenaran itu betuanna dek nak kasiwian dari Allah Ta'ala ya nasaba pangerengarang kuai topa rilain nae ritu ya jadi dia gaga ya roh kana sena pakasiwianna dia gaga aturuna ya dia gaga ampi madecena ya karena dia gaga parengaranna de nak kegunanya atina untuk mapahang ritongengi. Ya, jadi itu yang yang kita pahami dari ayat itu. Jadi kembali seperti binatang. Ya, nggak ada bedanya dengan binatang, malah lebih sesat lagi. Ya, tentu bukan fisiknya, ya, tetapi bagaimana menggunakan ya pemahaman ya, itu. Jadi matentu nih paringarang ngemi atato ngetongeng ya
paringarang mi ata tonga-tonga nasaba iami masompa. Ya. Nah, saya kira yang kelima ini mohon privasi. Ya, kita akan kembali jadi dua perkara tadi itu. Onrona paringarange ri puang Allah Ta'ala, onrona paringarange riatai. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya kedudukan paringarang itu, walaupun di sini guru kita sangat tegas, tona atau tonga-tonganya paringarang ini mirip Allah Ta'ala. Artinya itulah yang mendorong kita untuk melaksanakan segala ketaatan dan kepatuhan. Ya, upana dega gayero, dega kabidata si bawolo kolo. Artinya jasmani kita ini tidak ada bedanya karena memang kita ini makhluk hidup seperti binatang. Nah, itu sebabnya kalau kita belajar mantik itu definisi manusia itu dia sebut al-insan hayawanun. Nah, dari segi fisik ya, manusia itu adalah hewan. Tetapi yang membedakan hewan yang umum ini yang kita diberi kuasa untuk makan, untuk memakannya, untuk menggunakannya, memanfaatkannya, natik. Ya, natik inilah yang disebutkan tadi. Lahum kulubun, lahum ayunun, lahum uzun. Dan dia memanfaatkan semua ini untuk kebenaran, untuk kebaikan. Ya kode, maka bukan natik namanya. Nah, itu kaitan dengan pelajaran kita di dalam ilmu mantik. Al-insan hayawanun natik. Ya, walaupun bahasa ini diambil dari bahasa para filsuf ya sebelum Islam lagi. Ya, tetapi disesuaikan dengan pemahaman di dalam Islam oleh ulama-ulama kita. Nah, saya kira inilah yang dapat kita baca malam ini. Ya, mudah-mudahan ada ya, manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada kalian yang bergerak. Demikian pula pada kita para hadirin dan hadirat yang dulu sampai sekarang. Dan alhamdulillah mendapatkan nikmat ilmu yang ditantarkan anggota atau yang mana tadi telah dijelaskan pasti ke ruang materi ini ya pasti ke ruang apa ondrona parengerang dari uangnya Nia ondrona perengerang dari atas. Baik para hadirin wal hadirat sekalian, selanjutnya dengan hormat kami yang bersilakan kiranya ada yang ingin didiskusikan dari tema pengajian kita pada malam hari ini, disilahkan dengan hormat, baik itu berdiskusi langsung dengan anggota maupun kami bacakan dan dia chat apa bab. Oke. Kembali kami mempersilahkan kepada hadirat jika ada yang ingin. Ini ada seorang yang raise hand. Kami silahkan. Ustaz Lukman. Tafadhal. Silahkan. Hadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
eh, Mak bicara masalah Parengara Puang. Ya. Jadi suatu ketika itu kan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kena panah. Jadi ketika mau dicabut, beliau minta nunggu sampai sholat dulu. Ya. Biar sakitnya itu tidak berasa. Ya. Seperti itu. Bahasa Berarti, berarti hanya lewat sholat saja bisa betul-betul kita khusyuk, ya kan? Bahkan sampai untuk menghilangkan rasa sakit sekalipun itu pun itu harus dengan sholat, tidak bisa dengan aktivitas lain, kan? Artinya biar parengerang yang mana toh betul-betul kuat di situ. Peko gimana menurut tak Puang? Ya, jadi kita pahami bahwa riwayat yang ada pada Sayyidina Ali itu bukan secara umum menggambarkan onrona parengerangnya riatai, bukan. Tapi itu adalah gambaran bagaimana seorang sahabat yang khusyuk meringerang ripuannya dalam keadaan suasana beribadah. Ya, begitu tenangnya. Ya, tapi bukan secara umum makada komisi pajangnya dan makasih paringerana karena kepangutan tidak. Saya kira tidak bisa dipahami, tidak bisa dipahami seperti itu. Ya, tidak bisa. Ya, yang kita bahas ini secara umum. Secara umum bahwa yang dimaksud akatangan ubudiyah itu sebenarnya aringerangan ngiri Allah Ta'ala. Ya. Kedua, orang yang maringerang ripuana itu pasti otomatis patuh tunduk kepada Tuhannya. Ya. Jadi aku engkau bertemu kado panen maga kayak makasih mau paringeraku mau dewa sempajang tanya paringerangnya itu bukan paringeran namanya. Ya, itu bukan. Ya, itu kita pahami dari lafaz-lafaz yang dikemukakan oleh Andi Guru. Ya, jadi tidak boleh dipisahkan antara mengingat kepada Allah dan patuh kepada Allah itu. Taat kepada Allah. Ya. Maka dan dimasak agama mana puangnya. Nah, itulah merupakan ubudiyah. Jadi hatinya itu memang sudah ya, seperti itu. Itu kalau yang kedua kita bahas ya. Artinya onrona paringerane liatai. Ya. Jadi kita jangan memahami paringerang itu pada nereko karena paringerang itu berdiri sendiri. Ya. Tidak ada kaitan dengan ubudiyah ini. Tidak. Ada guru tadi bahwa itulah hamba yang sebenarnya. Ubudiyah al-haqqa yang itu paringerangnya loh Allah. Ya, paringerangnya. Artinya reko ini paling saya engkau tuh bulan Ramadhan saya dia tua puasa ya. Pertemuan makasih paringeraku. Ya. Na puji lawe maga sana pogau salah nasa dia nama yang pada makasih paringeraku. Itu dah betul itu. Itu dah betul. Banyak paringerannya itu. Sebab kenapa dia melakukan hal-hal yang itulah tadi yang dikatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi apa namanya tidak memanfaatkan kenikmatan yang diberikan Tuhan itu kepada yang sebenarnya, tidak mensyukuri ya nikmat Allah. Nikmat Allah. Memang kalau kita sepintas memahami ya sapero ya sengit kata-kata paringerang itu kan dipakai toko antara kita ini ya ingerang yang mbok muna ingerang indokmu ingerang ini nih macam-macam kan itu enggak sama itu ya itu
itu tidak sama, walaupun lafaznya sama, ya lafaznya sama, tapi tidak seperti apa yang dimaksudkan di dalam uzkuruni azkurkum, uzkurullaha zikran katsira. Itu enggak apa namanya, ya enggak sama, karena zikir yang dimaksud di sini itulah yang melambangkan ubudiyah kita sebagai hamba. Akatannya talori fungalah ta'ala. Jadi itu peringaran. Itu si fungalah ta'ala reko merengerang di atana pamase. Pamase nang kena bereki. Ya, itu adalah ingatan Allah sebenarnya kepada hambanya. Ya. Bukan kita paham bahwa Allah itu mengingat saya, Allah itu apa namanya nengeraka apa pada dia merengerang, Anda bukan begitu. Itulah yang disebut tadi unrona paringerangnya rifungan Allah Ta'ala. Nah, itulah pentingnya keyakinan di situ itu. Ya, artinya nareko nengeraki fungan Allah Ta'ala nama sih gitu. Nama si bahwa disadari juga, si bahwa disadari. Saya kira cukup ya untuk tadi. Jadi oh ya, terima kasih Puang. Kasih sedih Pakutana. Silakan. Inna Allah witrun yuhibbul witra. Witra, ya. Nah, jadi sungguhnya Allah itu ganjil dan senang hal-hal yang ganjil, iya. Termasuk baca-baca Puang. Iya. Jadi ganjil-ganjil baik ketelu. Telu. Nah. Ya, kita bicara soal keyakinan Puang ya. Iya, betul. Ya. Suatu waktu saya satu tumpangan sama seseorang ya, dalam sebuah perjalanan. Iya. Ternyata beliau itu pamabokeng. Ya. Ya, pemabok dia nulis tang reko. Jadi setiap perjalanan jauh pasti mabuk jalan. Iya. Upudangi mak kada baca ke ayatul kursi baik ketelu si bawa li ila fi quraisyin baik ketelu. Iya. Karena ini juga saya dapat dari tips ini saya dapat juga dan saya amalkan, alhamdulillah sama barakah Puang. Ya, napa? Ya. Nah, nggak lama kemudian ternyata itu nggak mempan. Bagi dia. Iya. tetap mabuk perjalanan. Uparengarang ipa mama kada baca kira baik ketelu ayat kursi si bawali la fikri baik ketelu agar apa makada nama calling apa dibaca dia makada baik ketelu nah. Iya. Berarti sudah sering dibaca ya? Iya, sering. Harusnya kan 3 ya. Iya. Sesuai dengan itu. Iya. Jadi bagaimana itu Puang? Apa betul-betul keyakinan harus jalan? Apa bilangannya harus tepat seperti itu? Ya kan? Karena ada juga yang saya dengar itu bahwa lakukan sesuatu dengan ganjil, misalkan minum obat. Ya kan, minum obat itu minumnya ganjil juga. Yeah. Ganjil 3 kali tegukan ya kan, atau 7 kali tegukan, 9 kali tegukan. Karena ganjil itu obat. Yeah. Karena ganjil itu sendiri bilang ganjil itu adalah obat. Nah, bagaimana itu Puang? Kalau dari sudut pemahaman hadis tadi sebenarnya itu semata-mata untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa Tuhan itu satu, tauhidnya tauhid. Ya, jadi bukan lari kepada al-adat ya, terkait dengan doa-doa, zikir dan sebagainya. Dan doa-doa itu memang ada yang punya bilangan seperti 33, 7 kali, ya, 3 kali seperti yang disebutkan macam-macam. Tapi saya menganggap bilangan ini sebenarnya adab, ya, bukan syarat diterimanya, tapi adab, ya, karena ada dalam hadis atau ada di dalam tajribah ulama, ya, itu terkadang kita pahami. Tapi yang pentingnya adalah keyakinan.
Ya, Iya, iya, iya. adalah keyakinan ana inda dzanni abdi bi in zanna khairan falau in zanna syarran falau. Jadi kalau keyakinan itu tidak ada, maka tidak apapun yang kita baca tidak mempan itu. Iya, iya, iya. Ya, itu keyakinan kita. Ya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun wa ma lizalimina illa khasara lil mu'minin. Ada kan di situ lil mu'minin. Artinya orang yang beriman, orang yang percaya. Jadi ini semua merupakan pemahaman bahwa kita dalam berdoa, kita di dalam berzikir dan sebagainya, itu keyakinan yang patut ada. Ya, itu yang patut ada keyakinan. Kalau tidak ada keyakinan, itulah keyakinannya itu terkait dengan apa tadi? Paringerang rikungala ta'ala. Iya, iya. Ya, paringerang. Itu yang sangat menentukan. Nah, jadi itu sebabnya sekarang ini dunia lebih hebat, nah karena pendawa-pendawa kita terkadang digiring, ya, bukan untuk paringerang rifungalla ta'ala, tetapi untuk mendapatkan pahalanya itu. Kalau baca di kursi sekian dapat sekian. Iya. Jadi akhirnya bagi saya itu enggak. Anda ini artinya tidak sesuai dengan motivasi yang ada di dalam hadis-hadis ataupun di dalam fatwa-fatwa ulama yang terkait dengan zikir-zikir itu. Iya. Ya. Oke, saya kira itu yang perlu. Jadi harus ada keyakinan. Pasing keruan asa guruta. Tanpa pasing keruan itu enggak ada nilainya ya, di hadapan Allah. Sebab ini tuh ada tuh ngetong maringarangnya ribuan itu. Tadi disebut seperti itu. Ya, doa kita itu hanya adab. Ya, bisa ada berdoa karena memang disuruh kita berdoa. Ya, berzikir seperti yang kita lihat sekarang ini, banyak sekali orang berzikir, baik sama-sama maupun sendirian. Itu semua adab lah ya, untuk mendapatkan apa yang dimaksud dengan maringerang, ya, mengingat Allah, taat patuh kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Bahasa-bahasa yang digunakan oleh Anda Guruta atau Rahman Al-Mudalim. Ya, makasih. Ya, alhamdulillah, makasih banyak Pak. Ya. Siap. Makasih banyak Pak Ustadz Moderator, Ustadz Taufik. Ya. Kembali kita beri kesempatan kepada jamaah hadirin wal hadirat, kiranya ada hal yang ingin didiskusikan selanjutnya. Di sini ada raise hand Ustadz Muntaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya. Ya. Ya, dah pakai HP-nya Ustaz Mustafa, Bang. Ya. Ya. Pak Jidaming. Ya. Jadi karena saya sebagai orang awam, jadi ada salah satu cara pernah saya dengar. Iya. Dia kalau mau khusyuk itu seakan-akan kita yang melihat Tuhan atau dia melihat kita. Terus dia tambahkan bahwa ya, supaya khusyuk kan bisa kita rasakan itu. Kita seakan-akan Tuhan bersenyum sama kita pada saat umpamanya kita berdiri. Begitu kita ruku, seakan-akan itu Tuhan mencapu-capu lekai buang nanutian, jadi kita resapi ya, artinya ya peruang kalinya caranya Pak. Terus tukin capu-capu luwe, jadi tapi kita resapi itu sekarang seperti itu Bang. Itu kan salah Pak Makero. Iya. Nah, itu yang pertama, yang kedua. Ko mika penilo doang. Wat di bahasa kita Nah, bahasa dari kayaknya apakah bisa bahasa larai mana? Jadi apakah cukup dengan dalam hati? Kan itu kan paling afdal katanya kita minta doa pada saat sholat. Ya barangkali karena saya ini orang awam,
Ya. Saya biasa punya kesempatan, barangkali yang lebih gampang, semua bacaan saya selesai. Pokoknya tahajat akhir selesai sudah. Ya. Nah, apakah bisa umpamanya Puang saya berdoa di situ dalam hati saja kan tidak bisa bahasa Arab Puang umpamanya. Ya. Ya, makasih banyak Puang. Ya, itu Oke. pertanyaan saya ya. Oke. Dua itu ya. Makasih. Ya, jadi yang pertama itu memang ada di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, yaitu anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, artinya kalau kita menyembah maka siwiang Allah Ta'ala, kita seakan-akan melihat, ya, tapi seakan-akan ya, bukan maknanya kita melihat, seakan-akan melihat. Artinya begitu dekatnya kita, rasa-rasa kedekatan itu. Ya. Kemudian kalau kita tidak bisa merasakan seperti itu, maka kita meyakini bahwa Allah, Tuhan melihat kita. Ya. Nah, itu sebenarnya itu adalah merupakan satu pernyataan paringerang lauri Allah Ta'ala. Ya, itu salah satu. Adapun penafsirannya tadi maka dari cabu-cabu itu hanya penafsiran lah orang-orang tertentu. Sepatutnya kita tidak boleh terlalu melampaui ya batas, nasabah kita diikat juga oleh ilmu tauhid. Jangan kita memberikan sifat kepada Allah yang tidak dia sebutkan dirinya sebagai sifatnya. Ya, dia ngoding, ini capu-capu kan, agak senang. Lebih bagus itu tadi, kita meyakini, kita itu semua adalah rahmat dari Allah. Ya, kalau kita menekuni perkara itu dan selalu memohon ya kepada Allah, peringaran ya, tapabilai kak pulih dia tak kelupangi gitu. Dengan kita berdoa itu maknanya hasrat hati kita ini sudah ada ke situ ya, sama dengan berdoa tadi. Sebenarnya berdoa itu bukan nanti dilafazkan, tetapi hasrat hati itulah yang justru lebih menyentuh terutama hati kita ya, hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma Andre Buruta Papiki dia mengatakan kita waktu sembahyang itu, sholat itu, kita harus gunakan ya bacaan-bacaan yang memang waridnya datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ditetapkan oleh ulama kita seperti kita mazhab Imam Syafi'i. Bacaannya sudah ada, ya bacaannya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan tempat yang paling mulia kita berdoa setelah kita sholat. Ya, bukan sewaktu kita sholat, kan sewaktu kita sholat ini yang kita manfaatkan itu adalah bacaan-bacaan yang memang sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan. Memang ada kita doa di situ apa segala. Ya, tapi janganlah diganti-ganti dengan bacaan-bacaan yang ini. Kalau boleh kita iltizam dengan bacaan yang memang sudah ya ditetapkan oleh ulama kita. Ya, ulama kita. Ya, itulah yang kita gunakan. Ya, saya kira masyarakat kita sudah cukup ya maklum yang kita baca mulai dari takbiratul ihram, doa kita, al-fatihah dan sebagainya, ya tasbih tahiyatnya dan sebagainya itu sudah jelas. Jadi tidak perlu dicampur-campur, ditambah-tambah lagi. Kalau mau berdoa betul setelah kita sholat, bebaslah kita berdoa. Dan memang saya katakan lebih baik kalau kita tidak paham bahasa Arab itu, kita berdoa dengan bahasa yang kita paham. Karena doa itu adalah permohonan seorang hamba kepada Tuhan. Jadi kalau kita bermohon kita tidak paham kan, itulah sebabnya kalau kita
orang baca doa dengan bahasa itu, walaupun kita tak paham, tapi kita yakin bahwa kebenaran yang dia minta itu. Ya, maka kita aminkan. Itulah sebabnya kita di adab sembahyang kita mazhab Imam Syafi'i ini, setelah sembahyang kita ada wirid, ya, kita ada doa. Ya, bagi kita yang tak paham, ya biarlah imam yang berdoa, kita yang mengaminkan. Ya, pada istilahan dari guru tamu dalek, ia pungallah ta'ala mapiati. Ya, bukan dengan lafaz itu. Ya, mungkin salah lafaz yang kita baca apa segala, tapi arti tanah itu pungallah ta'ala. Ya pungallah ta'ala yanzuru ila qulubikum, la yanzuru ila ajsamikum. Dia itu taymaga makasiga cantik gaman bukan, tapi yang dilihat adalah hati kita. Karena kena guru tamu dalis lah. Itu pungallah ta'ala mapiati itu nasib tuh. Mapiati betulnya agak kodita. Itulah yang yang menjadi perhitungan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu umpamanya maka dari kita, zikir yang paling bagus ialah membaca Al-Qur'an. Kalau kita membaca Al-Qur'an dan hati kita berdoa, maka doa kita itu makbul. Ya, karena diantar oleh Al-Qur'an. Ya, diantar oleh Al-Qur'an. Jadi yang paling afdal zikir itu adalah sebenarnya Al-Quran. Yang paling afdal doa itu ialah salawat. Ya, karena salawat itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri bersalawat kepada Nabi. Malaikat sendiri bersalawat, maka kita pun bersalawat. Ya, jadi sepakat semua ulama bahwa salawat itu adalah merupakan doa yang tidak tertolak. Ya, jadi kalau kita baca salawat, apa yang ada dalam hati kita? Mungkin kita, ya Allah, limpahkan rezeki. Tapi lidah tidak baca itu. Hanya hati di dalam kita, lidah kita baca salawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ini hakikat doa. Maka kita nakara guru Al-Khattab namanya sya'nu doa. Nah, itu sudah panjang lebar dicerita tentang berdoa ini. Nah, karena surah pungallah ta'ala, udauni astajib lakum. Minta kepada saya, ya saya akan kabulkan. Jadi saya kira itulah, ya tidak usah terlalu panjang sekali. Saya kira itu ya bisa kita pahami. Jadi atita itu ya atita nak kelima lagi pungallah ta'ala. Ya, cuma aja kalau sempatnya khusyuk betul-betul kita menyembah kepada Allah, kita mengingat kepada Allah. Ya, diusahakan sekurang-kurangnya 3 tempat. Betul kita baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul kita baca takbir ihram Allahu akbar. Betul kita tahiyya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Di situ 3 tempat itu harus betul-betul menjurus, ya, peringat kalau pungallah ta'ala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Alhamdulillah, Ya. banyak Bang. Ya. Banyaknya ada yang datangan berikutnya untuk bertanya Bang. Ya. Dr. Muhammad Agus. Halo Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ya. Ya, memare guru tak siap-siap mipung. Amin, amin. Nasallallahu an takuna fi dawami siha wal afiyah. Amin. Tapi guru tak nasaba sikir nania perengerange ribicara. Iya, iya. Urawing kalinya engkau rekada rampai makada taroi maega bacamu. Ya. Tapi narekode pamulet taroi maega bacamu taromi maleu. Jadi taroi maega bacamu. Tapi narekode pamulet taroi maega taromi maleu.
Yang saya pahami pun dari kalimat itu, Tare Maega berarti banyak dibaca. Tapi Tare Malewo mungkin sedikit yang dibaca, mungkin pendek, tapi sering dan diulang-ulang. Nah, karenanya pertama tangana guruta mengenai Roden Rewere Kadai. Kemudian yang kedua, nasabah guruta bisa disepakati bahwa termasuk orang yang cukup lama membersamai Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambok Dale. Karenanya maraja pun pengalaman Guruta si bawa Andre Guruta Ambok Dale mengenai sikiri kira-kira sikiri agaro biasa Guruta malewat na nama lako pun. Sikiri agaro biasa Guruta malewat nama lako bagai ini anak-anak na abana udarian ditoi nama lakir amalak Guruta. Kemudian yang ketiga po tarampi dendre makada Pak Doange kami nama kesini yang dari itu salawai. Nah rekod breu di kita salawai ternyata mak du perupang lapalan nero salawai. Ada salawat dan sebagainya. Jadi mak du perupang lapalan. Kira-kira pengalaman Guruta si bawa Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambok Dale. Guruta Ambok Dale masalawat pun kira-kira salawat 3 rola palenna kami nang malewo nama laka Guruta Haji Abdurrahman Ambok Dale. Barak keluarga ya sekali lagi barak keluarga ini anak-anak nebut dingi mama laka. Terakhir mungkin po Oke, pantau. Terakhir po nasabah waktu haji angkato ere kada purawen kalinga po maka da usahakan ni menre matanga ribaitulai. Tapi narekod depa mulai matanga ribaitulai kuli engkamu ko mangolo lo ribaitulai. Nekia engkasi ada po maka da angolonna watakaleta ribaitulai. Nekia angolonna atita ripuanna baitulai. Nah, kira-kira sangat Guruta mengenai roere kada itu. Ya, terima kasih banyak. Jadi terima kasih. Ini banyak pertanyaan. Aero Maega baca si bawa malewo baca sebenarnya itu istilah yang umum di pondok pesantren di tulabul ilm ya, penuntut ilmu pengetahuan. Itu Maega baca betul maluak bacana ya, maluak kalau biasa yang kalinya ya Guruta biasa ya, kita disuruh banyak membaca ya lalu Guruta Haji Daud pokoknya nasang baca kok dan perlu nasang muita kita nasalan karena soal di membaca ya baca nasang asal nareko baca kok tuh nasa jalak pikiranmu ya mereka jalan nasa pikirannya itu ya betul nangki itu tepat dari Allah Ta'ala nasa mencaji saksi. Nah itu Guruta Daud itu biasa yang kali ngero kata tuh biasa apa mangkoso Adam anurena satu naramnya sang Guruta nasa suruh kita baca meluang ya banyak kitab ya bukan hanya sekedar ini tapi mungkin untuk zaman sekarang ini ya kita harus berwaspada juga karena orang membaca itu terkadang terpengaruh dengan apa yang dia baca. Ya, tapi yang dimaksud tadi ini hanya memperdalam maklumat yang dia baca. Ya, memang kita perlu ya banyak membaca, tapi kita harus paham ya, rujukan-rujukan yang patut kita jadikan sebagai sumber ya ilmu terutama ilmu agama kita. Ya, kemalewa ya betulnya ya saya kira sama tadi artinya kita perlu berulang-ulang dan memang banyak bacaan-bacaan yang perlu kita ulang-ulang. Ya, ulang-ulang. Ya, termasuk menghafal Al-Quran juga harus berulang-ulang. Ya, jadi saya kira wasiat itu bagus ya untuk kita ya lakukan. Cuma mungkin perlu penegasan seperti yang kita katakan tadi dari sudut pemurnian ilmu kita ya,
ilmu yang terkait dengan ajaran agama kita. Saya kira itu saja ya sedikit. Nah, kemudian tentang zikir-zikir Ande Guru Tambo Dale. Zikir Guru Tambo Dale ini tidak beliau tidak ada dia buku khusus ya untuk zikir-zikir yang dibuat. Tapi yang saya buat itu wirdudar liabnaidar. Nah, itu sebenarnya wirid yang sudah dibaca oleh Ande Gurutta itu. Ya, Ande Gurutta, dan ada beberapa doa, 3 atau 4 doa di belakang itu terakhir itu doanya langsung Ande Gurutta itu yang saya masukkan. Ya, sebabnya waktu saya perlihatkan, dia ketawa, ini doa saya katanya nih. Ya, sejak dari sengkang lagi ini saya baca doa ini katanya. Itu doa-doa dan terakhir itu. Ya, 2-3 ya doa di situ. Ya, jadi Gurutta itu sebenarnya memang ada wirid, ada zikir, ada hizb yang dia baca. Tapi dia baca secara pribadi, dia tidak baca secara jamaah seperti yang dilakukan oleh jamaah tarekah. Hendak dia sendiri baca kalau sembahyang tengah malam, dia duduk sejenak, ya, berzikir. Dan saya pernah hadiahkan Gurutta satu kitab zikir yang ditulis oleh Sidi Ja'far Sidi Ja'far, ulama Azhar, asal dari Sudan. Ya. Itu tarekatnya tarekat Ja'fariyah Muhammadiyah dari Ahmadiyah Idrisiyah. Jadi saya kebetulan beli kitab itu waktu ke Mesir, dan saya berikan hadiah waktu saya datang. Dia gembira sekali membaca buku itu. Dia suka, katanya saya suka ini, katanya karena saya sama dengan wirid saya yang pernah saya diberikan di Madinah itu. Madinah kan dia Gurutta menerima juga ijazah wirid tarekah Muhammadiyah di Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini yang sekarang ini terkadang orang mengatakan itu Gurutta Nasr tarekah Muhammadiyah. Ya betul, pernah menerima, tapi terima wirid, bukan terima bai'ah, bukan terima sebagai pemimpin tarekat. Ya, enggak. Ya, tidak ada tugas Gurutta itu sebagai khalifah atau sebagai mursyid, enggak. Ya, hanya menerima ijazah. Saya pun dapat banyak ijazah. Wirid-wirid ini Naqsyabandiyah ada, ya di Mesir, Syaziliyah ada, ini Ja'fariyah, berapa kali saya selalu berkunjung di situ. Ya, waktu itu sudah meninggal Syekh Ja'far ini, yang memimpin itu anaknya Syekh Abdul Ghani. Ya, jadi disitulah saya ambil ijazah. Dan saya terkadang bincang dengan Gurutta, dan Gurutta itu memang menggunakan wirid, ada 3 wirid yang digunakan, termasuk wirid yang digunakan ialah wirid Naqsyabandiyah. Dia baca tapi tidak sekali-sekali begitu. Yang selalu dia baca itu tarekat Muhammadiyah itulah, tarekat Muhammadiyah. Ya, ada tarekat itu yang sedikit, tidak terlalu panjang. Ya, tapi selalu dia baca. Nah, kemudian doa-doanya ya itu ada yang ada yang yang sudah dibukukan itu. Ya, Al-Ad'iyah Al-Mabrurah, yang ditulis oleh Gurutta, doa-doa yang selalu digunakan. Kemudian doa-doa yang biasa diberikan kepada orang-orang. Itu kita tahu semua lah, karena kita kalau melalui saya umpamanya memintakan doa ya ditulis, baru dikasih orang. Saya ambil dulu, baru kasih. Ya, jadi ndak terikat ya Gurutta itu. Dan doa yang umum, ya ndak ada doa yang
yang khusus. Artinya Garuda tidak mencipta satu tarikah yang khusus. Itu sebabnya saya selalu mengatakan ya tarekat Garuda itu ya DDI. Ya, bukan tarekat yang yang didapat. Tarekat yang dia dapatkan itu bukan tarekat tapi ijazah. Karena menurut ilmu ya baik doa ataupun wirid ataupun hizib ataupun salawat, ya paling bagus itu adalah yang kita dapatkan ijazah dari orang yang punya sanad, jadi kita mendapatkan doa itu dari seorang ulama, itu lebih bagus. Tapi yang dia sendiri ijazahkan kepada kita. Dan saya mungkin memberikan perhatian kalau di internet itu saya lihat banyak kesalahan. Ya, banyak kesalahan. Saya lihat terkadang doa-doa wirid Naqsyabandi itu ada yang ditulis, wirid Ahmadiyah Idrisiyah ada yang ditulis. Di internet banyak sekali ya ditulis, tapi saya lihat banyak yang yang terkadang berubah, Jadi memang yang paling sesuai itu kalau kita minta langsung kepada seorang ulama yang mempunyai otoritas atau artinya dia punya sanad, itu yang paling bagus, atau buku. Ya. Kalau saya wasiatkan bacalah bukunya Imam Nawawi, karena bukunya Nawawi itu Al-Azkari itu yang terakhir itu ada ditulis di situ, ini dijazahkan kepada seluruh umat Islam. Artinya kita boleh jadikan sebagai pegangan itu. Yang penting betul-betul bukunya jangan yang sudah diolah oleh percetakan atau pentahqiq dari ulama yang kita tidak kenal. Ya, karena saya lihat cetakan Al-Azkari itu sekarang ini banyak sekali, ada yang ditahqiq oleh Utsaimin, ada yang ditahqiq oleh macam-macam lah ya. Nah, sepatutnya kita ambil yang original, ya, yang awal dulu, yang masih sebelum ada gangguan-gangguan dari golongan-golongan lain. Nah, kita ambil itu. Setelah kalau kita ambil syarahnya, mungkin lebih bagus lagi. Karena saya lihat termasuk Riyadhus Shalihin belajar tentang hadis-hadis yang boleh dakwah. Itu ditahqiq oleh orang-orang tertentu yang terkadang akhta' an-Nawawi fi hadza. Nauzubillah. Dia lebih hebat daripada Imam Nawawi lagi. Artinya dia boleh menyalahkan. Ada saya baca itu. Ada saya pernah jumpa di Brunei. Di Brunei saya termasuk untuk meneliti kitab-kitab yang masuk. Nah, semua kitab-kitab kita yang ahli sunnah ini ya banyak yang sudah diolah kembali oleh mereka. Jadi kita harus berhati-hati juga. Tapi saya wasiatkan Al-Azkiyar An-Nawawi itu bagus sekali. Ya, karena di situ sudah ada. Nah, setiap hari diambil dari para muhaddisin yang sudah ditulis ya sebelumnya, kemudian dibuat lagi pengolahan dan disebut dalam manhajnya itu, dalam penulisan. Saya anggap kalau mau ambil doa-doa yang bagus itu ambil di situ saja, itu sudah cukup. Dan guru kita selalu baca itu. Ya, memang ada di kamarnya selalu ada Al-Azkar. Ya, tidak pernah berpisah. Dia tidak ajarkan, tapi dia selalu baca kitab itu. Jadi saya kira kalau doa-doanya itu ya disitulah ya guru kita modalnya banyak melihat itu. Ya, termasuk salawat
Ya, Guru Tamodale itu ya nggak terlalu banyak. Ya, dia memang memanfaatkan salawatnya Ahmadiyah Idrisiyah, salawat Naziyah atau Nariyah. Ya, ada lagi salawat ya. Saya tulis itu yang diambil dari Guru Abdul Halim Mahmud. Ya, jadi salawat ada di situ, saya sebutkan salawat itulah yang dipakai oleh Andre Guruta. Ya, saya tidak pernah bersama-sama Guruta baca zikir, sama-sama nggak pernah ya. Nggak pernah saya rasakan satu kamar, kira seminggu atau 2 minggu begitu. Kami masing-masing sholat tahajud masing-masing. Jadi Guruta sholat di tempatnya saya juga, ya, di tempat saya. Terkadang Guru terlebih dulu, saya belakangan. Ya, terkadang Guru terpanjang, ya, saya mungkin 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Ya, kita masih muda waktu itu. Ya, cuma sudah ada keyakinan akan kemuliaan sholat tahajud itu, jadi kami pun sudah mulai ya, membaca itu, mengamalkan. Ya, masuk sholat duha, Guru itu enggak sholat duhanya ya 2 rakaat dan tidak setiap hari, ya, tidak setiap hari. Kadang kita cerita dari sholat subuh sampai ya menjelang pergi mengajar itu enggak ada, artinya enggak ada sholat di situ. Artinya dia betul-betul jadikan sholat duha itu sholat sunnah. Ya, akan ada lakukan ganti. Artinya Guru saya lihat dalam beribadah ini itu bukan yang banyak sekali ya, ubat ya, Anda biasa. Ya, biasa. Cuma Guru ya walaupun musafir ya, dia sholat tengah malam juga. Sholatul lail tidak pernah berhenti walaupun jalan musafir ya. Kalau kita ini terkadang musafir kan tidak terlalu ini. Ya, mungkin lebih banyak berdoa di tempat tidur daripada sholat. Ya, saya kira itu jadi saya kira sholawat ya. Istilah melihat Ka'bah itu kan memang warid di dalam asar. Ya, melihat Ka'bah itu ada pahalanya, sehingga ada doa kalau kita baru melihat ya, supaya ditambah kemuliaannya, ditambah penghargaan kepadanya. Kemudian tadi disebutkan yaitu biasanya orang-orang tasawuf yang begitu bahwa kita menghadap ya ke Ka'bah, tapi hati kita menghadap ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menghadap kepada Allah ini kan susah. Nah, karena kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah merasakan. Nah, oleh karena itulah orang melihat Ka'bah itu sebagai wasilah melihat Rabbul Ka'bah. Jadi itu sama dengan ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah fihi. Nah, itu kan kata-kata Sayyidina Ali para ulama sufi. Tidak melihat sesuatu kecuali saya melihat Tuhan sebagai penciptanya, sebagai khaliknya. Betul juga. Ya, tapi adakah kita senantiasa menyadari hal itu? Menurut pemasain aku Allah Ta'ala. Karena ini mapakoro, makanya kita termasuklah orang yang dirahmati namanya. Kita lebih banyak melihat sesuatu ini, tidak ada yang tahu ini ciptaan Allah. Tidak ada. Saya kira sama dengan itu juga maksudnya tadi. Maksudnya malah ada dalam kata-kata ulama ya, kita ini kalau sembahyang menghadap kiblat. Ya, ruh kita ini, hati kita menghadap ke Baitul Ma'mur. Ada juga yang begitu. Ya, artinya semua ini wasilah bahwa
sebenarnya tujuannya kita ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah. Itu apa namanya? Itu hanya bahasa. Ya, bahasa. Tapi untuk merasakan itu, itulah gunanya kita harus beramal. Para nama seki punggala. Kita bicara lebih banyak bicara teori kan ya. Di penirasakannya di Evan de Guruta biasa itu ya, narasakan nih cenin dan narasakan nih betul lunrak nih rasanya maringarang ya rasanya manngolo di puang ya rasanya maringarang di puang itu dia sudah rasakan semua ya, jadi dia terkadang omongannya itu susah untuk dipaham ya, susah untuk dipaham. Nah, sehingga terkadang kita salah sangka dengan ya, kalau kita baca buku-buku tasawuf itu banyak ya. Oleh karena itu kita harus paham ya, bahwa ada orang ulama menulis apa yang dia rasakan ya. Kalau kita ini menulis apa yang kita baca kemudian kita simpulkan kemudian kita buat kesimpulan itulah kita tulis. Nah, yang kita tulis. Mudah-mudahan akan datang kita sudah mampu juga artinya mengeluarkan apa-apa yang terkait dengan apa yang kita rasakan, menyembah kepada Allah, mengingat kepada Allah dan lain-lain sebagainya. Saya kira cukup panjang ya mudah-mudahan ya, ada manfaatnya. Allah memberikan kepahaman kepada kita. Ya, tapi yang jelas kesimpulannya. Kita ini bicara ini, baca buku ini. Lebih banyak kita belum merasakan. Mungkin Andre Guruta dalam menulis itu dia sudah rasakan, dia sudah nikmati. Sehingga pakai sisi sebagai ini betul ya panas sesungguhnya peringaran. Pungala Ta'ala, turu Pungala Ta'ala, pinjaman Pungala Ta'ala. Ya, jadi mungkin dia sudah. Nah, kalau kita ini kan belum. Ya. Hanya ya, sekedar menikmati apa yang ya, ditulis oleh Andre Guruta. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Ya. Alhamdulillah, semoga sebanyak pun. Mungkin waktu sudah cukup larut. Kita berkahi kemudian kita dan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma alimna minha ma lam na'lam an tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ja'al jami'ata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqatan li takhrijil ulama'il qanitin wa du'atil mutkinin wal murabbin al mukhlasin wa ja'alha manaran ariqan lil ulumil islamiyah wa qal'atan ma'muratan lil ma'arifis thaqafiyah wa masdaran asilan lis syara'i diniyah bi minhaji ahli sunnati wal jamaah ya zal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi a'malina bi hadhil jamiyah wa ja'al muassasatiha tarbawiyah wa da'wiyah wal ijtimaiyah bi hifzika wa riayatika ya arhamar rahimin. Allahumma saddid wa ayyid dawlata Indonesia ka dawlatin mubarakatin fit taqaddum wa wassalam wa sa'ira biladil muslimin ya hannan ya mannan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر أسرار الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada para hadirin terhormat sekalian. Insyaallah semoga kita diberi waktu untuk melanjutkan kajian kita pekan depan. Amin. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami mohon diri dulu. Oke. Assalamualaikum.